Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian mudah dalam memahami materi hari ini. Nah, sekarang Ibu minta Ruaini untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua hadir terus ya, tidak ada yang berhalangan untuk belajar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini tadi yang sholat subuh? Angkat tangan. Saya, Bu. Wah, rajin sholat semua anak Ibu ya. Pertahankan ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kalian pada tahu nggak lagu satu jari kanan, satu jari kiri? Tahu ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Hidupin semua ya mic-nya. Rifda, Widya, Dwi, nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi semua ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. Jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Yeay. Nah, pergi ke pasar membeli batik. Tidak lupa membeli sarimi. Wahai muridku yang cantik, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pengertian pantun yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Ruaini? Ruaini? Lupa, Bu. Aduh. Nah, sekarang kita coba lihat kembali ya. Sebentar. Jadi, pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Nah, memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis pantun. Dengan Ibu harap dengan pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui jenis-jenis pantun yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya kita ulas kembali ciri-ciri pantun ya. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama dalam satu bait ada 4 baris. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung coba 1 pergi per, kemudian G-nya 2, kemudian
ke-nya ketiga, terus pa-nya keempat, terus sar-nya kelima, Sarnya kelima. mem-nya keenam, Keenam. B-nya ketujuh, Ketujuh. li-nya kedelapan, ba-nya Ba-nya ke-9. dan tik-nya ke-10. Tik-nya ke-10. Benar ya? Nah, kemudian baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Nah, yang berwarna merah ini disebut sebagai sampiran, di mana letaknya itu di baris ke-1 dan ke-2. Kemudian ada baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Nah, yang berwarna hijau ini disebut sebagai isi, di letaknya itu berada di baris ketiga dan baris keempat. Kemudian bersajak ABAB. Nah, sajak adalah bunyi dari akhir pada baris pada pantun. Nah, di sini sajaknya itu ada K, ada I, ada K, ada I. Di mana benar ya bersajak ABAB di sini ya. Kemudian pantun dibagi berdasarkan usia. Yang pertama itu ada pantun anak. Contohnya, ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hatiku sangat gembira, nilai ujian dapat 100. Kemudian ada pantun muda. Pergi ke kota beli pakaian. Pakaian bagus, murah harganya. Usia muda harus dimanfaatkan, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga ada pantun tua. Contohnya itu ada malam-malam belajar senam. Belajar senam di hari ulta. Jika hari terhasut amarah dan dendam, halangilah dengan mengucapkan astagfirullah. Nah, kemudian ada pantun berdasarkan isinya, di mana terbagi menjadi pantun jenaka. Pantun jenaka yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya ada ikan gabus di rawa-rawa. Ikan belut menyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Nah, kemudian ada juga pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik. Contohnya itu ada semua lauk di meja habis sudah, tertinggal hanya sepiring gula-gula. Sejak kini kamu rajin ibadah, niscaya kelak akan beroleh surga. Kemudian ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembacanya diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, di sini Ibu punya contoh, alpukat enak buahnya, kalau makan tak lupa kasih gula. Jika engkau tahu jawabannya, binatang apa yang ekornya di kepala? Ayo, siapa yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu? Lisa? Gajah, Bu. Gajah. Iya, pintar Lisa. Nah, kemudian ada lagi pantun kiasan. Pantun ini berisi perumpamaan atau ibarat yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya di sini ada naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Enaknya resminya padi, makin tunduk makin berisi. Ada yang tahu maknanya anak-anak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, ini jadi maknanya itu padi yang telah menguning bulirnya akan semakin berisi. Padi akan merunduk karena bobot berasnya yang makin berat. Dari padi, manusia dapat belajar bahwa seseorang yang memiliki banyak ilmu atau materi seharusnya semakin rendah hati. Nah, itu saja materinya. Di sini Ibu mau tanya, ada yang mau bertanya? Ibu beri kesempatan. Tidak, Bu. Sudah mengerti semua ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang
Ibu mau memberi kalian tugas di rumah itu untuk membuat pantun dari setiap jenis-jenisnya tadi. Ada pantun muda, pantun anak, terus pantun tua, kemudian pantun jenaka, pantun teka-teki, ada pantun kiasan. Nah, dari semua jenis-jenis itu kalian diminta untuk membuat satu saja contohnya ya. Kemudian nanti ditulis di buku latihan, di mana buku latihannya itu akan dikumpulkan setiap pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu hanya orang tuanya saja ya yang mengumpulkan bukunya. Mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan ulang mengenai materi tadi? Lisa, bisa? Tadi kita telah belajar tentang pantun. Ya. Ada pantun berdasarkan usianya, yaitu pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Ada juga berdasarkan jenisnya, yaitu pantun nasihat, kiasan, jenaka, dan teka-teki. Iya, pinter Lisa. Kasih tepuk tangan buat Lisa, teman-teman. Kemudian ada lagi yang mau menceritakan ulang? Dwi bisa? Dwi? Ya, Bu. Bisa menceritakan ulang? Bisa, Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pantun, ciri-ciri pantun, berima, bersajak, terus terdiri dari 4-8 suku kata kalau nggak salah. Itu, Bu, yang saya ingat, Bu. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan juga buat Dwi, teman-teman. Nah, dari materi pelajaran kita hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Pas baca pantun. Iya, Bu, pas baca pantun. Pas berpantun ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis, kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Nah, sebelumnya coba kita baca doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Widya? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, Ibu juga mau mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya anak-anak. Untuk selalu menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan minum air putih yang banyak, dan tidak lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Nah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.